Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi hari ini kita belajar lagi Alkitab. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang perkawinan anak domba. Ya, ini sangat penting karena ini menyangkut soal sorga dan neraka. Perkawinan anak domba. Siapa yang dinikahkan? Ini sangat penting. Saudara yang kekasih, sebelum kita menikah, sebelum menikah, saya bertunangan dulu. Setelah saya bertunangan, baru saya menikah dengan istri saya. Begitu juga Kristus. Sebelum Kristus menikah dengan gerejanya, dia bertunangan dulu dengan gerejanya. Ini sangat penting karena ini menyangkut soal rohani. Kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat pertama. Ini adalah pertunangan antara gereja dengan Kristus. 2 Korintus 11 ayat yang pertama. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini Rasul Paulus. Rasul Paulus menikahkan, mempertunangkan jemaat di Korintus dengan Kristus. Kasar ngomongnya, Rasul Paulus itu menjadi mbak comblangnya antara jemaat Korintus dengan Kristus. Jadi Rasul Paulus ini jasanya besar di Korintus. Hanya 3 tahun dia melayani Tuhan. Yang tadinya jemaat Korintus yang bejat, hanya dalam 3 tahun jemaat yang bejat itu bisa menikah dengan Kristus. Ini sangat penting untuk diceritakan kepada semua orang. Bahwa gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang bejat, kumpulan orang-orang yang berdosa yang keluar dari dosa. Yaitu kumpulan orang jahat yang keluar dari kejahatannya lah. Itu kasar ngomongnya. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang berdosa yang keluar dari dosa. Itu yang dinamakan gereja. Dan gereja ini yang dipersiapkan Tuhan untuk menikah dengan Kristus. Jadi orang Kristen itu adalah kumpulan orang-orang yang berdosa. Saya berdosa, saudara yang kekasih. Dulu saya orang berdosa. Tapi karena saya dipanggil keluar dari dosa, maka saya dipersiapkan untuk menikah dengan Kristus. Jadi harga orang Kristen itu di mata Tuhan itu mahal. Karena dia calon pengantin Kristus. Tapi banyak orang Kristen gak sadar, saudara yang kekasih. Mereka tuh gak sadar bahwa mereka itu sebenarnya mahal. Dia dipersiapkan untuk menikah dengan Kristus. Saudara yang kekasih, apa benar ya orang Kristen itu dipersiapkan untuk menikah dengan Kristus? Kita baca di dalam Wahyu 19. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Ini pernikahan anak domba. Inti kita menjadi orang Kristen ini. Happy endingnya kita menjadi orang Kristen itu adalah menikah dengan Kristus, ya. Wahyu 19 ayat yang ke-6 saya bacakan. Judulnya perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru-geruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Kain linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi ini adalah gambaran pernikahan gereja dengan Kristus.
Waktu di dunia kita dipertunangkan dengan Kristus. Setelah kita mati, kita menikah dengan Kristus di surga. Jadi prosesnya seperti itu, saudara yang kasih. Proses untuk menikah dengan pengantin Kristus itu prosesnya dari dunia ini. Kalau saudara ingin menikah dengan Kristus, saudara harus diprosesnya di dunia ini. Dipertunangkan dengan Kristus. Ya sebelum menikah kan kita harus tunangan dulu. Saya sebelum menikah, saya bertunangan dulu dengan istri saya. Setelah saya bertunangan dengan istri saya, baru saya masuk ke dalam pernikahan. Nggak bisa langsung pernikahan, saudara yang kekasih. Harus ada pertunangan terlebih dahulu. Kasar ngomongnya, sebelum kita menikah dengan Kristus, di dunia ini kita dipersiapkan untuk menikah dengan Kristus di sorga, itu maksudnya. Saudara yang kekasih, ini sangat penting. Berita ini sangat penting. Karena ini menyangkut sorga dan neraka. Kalau saudara menjadi pengantin Kristus, itu bahagia, saudara yang kekasih. Karena saudara menikah dengan Kristus di sorga. Siapa yang nggak mau? Makanya pagi hari ini saya ingin menjelaskan. Gereja itu adalah calon pengantin Kristus. Saudara adalah gereja. Saudara adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Orang yang nggak berbuat dosa lagi, itulah adalah orang yang calon menjadi pengantin Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan harus menceritakan masalah ini. Karena ini adalah tugas saya. Saudara orang Kristen dipersiapkan untuk menikah dengan Kristus. Itulah tujuan kita bergereja. Jadi gereja itu fungsinya untuk mempersiapkan jemaat menikah dengan Kristus. Ya, jadi tugas gembala, tugas gereja itu berat. Kan dia harus mempersiapkan jemaatnya menikah dengan Kristus. Berat gak? Kasar ngomongnya gini. Hamba Tuhan itu sebagai mak comblangnya antara jemaat dengan Kristus. Mak comblangnya adalah hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang mengerti kebenarannya, kebenaran Tuhan enak. Enak. Jadi saudara yang kekasih, tujuan saya sebagai hamba Tuhan menjelaskan orang Kristen itu calon menjadi pengantin Kristus. Ya, saya harus mengatakan ini, apa sih persyaratan untuk menjadi pengantin Kristus? Dia harus memakai pakaian putih yang berkilau-kilau. Itu pakaian lenan halus. Itu berbicara, bukan pakaian biasa, saudara yang kekasih. Saudara perhatikan kalau orang menikah, pakaiannya gimana? Mewah. Ya, saya menikah, istri saya pakai baju yang lain daripada yang lain. Bajunya spesial kalau orang menikah itu. Begitu juga kalau kita ingin menikah dengan Kristus, bajunya harus spesial. Bukan baju seperti kayak kita gini, tapi berbicara tentang hidup kudus. Hidup benar. Jadi kalau saudara ingin menikah dengan Kristus, saudara harus dipersiapkan di dunia ini hidup kudus. Sehingga saudara bisa masuk ke dalam pernikahan anak domba. Tugas hamba Tuhan harus mengajarkan jemaatnya hidup kudus. Ini yang sangat penting karena banyak hamba Tuhan khotbahnya nggak sesuai dengan Alkitab. Kita baca lagi di dalam 1 Tesalonika ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Jadi Allah memanggil kita supaya kita hidup kudus. Kenapa kita disuruh hidup kudus? Karena kita dipersiapkan Tuhan untuk menikah dengan Kristus. Itu maksudnya. Jadi orang Kristen yang hidupnya kudus, kalau dia meninggal, dia masuk ke kota kudus dan menikah dengan Kristus. Keren ya saudara yang kekasih.
1 Tesalonika 4 ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Yang kudus itu berbicara tentang pakaian kita yang kudus. Tingkah laku kita yang kudus. Tingkah laku kita itu seperti pakaian. Makanya di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai ke-8, 9 di situ dikatakan wanita yang dinikahkan anak domba itu berpakaian pakaian putih, lenan halus. Berbicara tentang hidup kudus itu pakaian. Makanya Tuhan katakan kamu harus hidup kudus karena itu adalah pakaian kamu untuk menikah dengan Kristus. Kita baca lagi di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan 8. Ini ada masalah saudara yang kekasih. Karena banyak hamba Tuhan yang nggak mengerti masalah pernikahan anak domba. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini, ia bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya kepada kamu. Jadi di sini dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Ini yang jadi masalah. Karena banyak hamba Tuhan yang mengatakan tidak ada orang yang bisa hidup kudus. Ya, berarti tidak ada orang yang nggak bisa dia pasti berbuat dosa. Nah, ini yang jadi masalah. Hamba Tuhan yang nggak mau hidup kudus, dia nggak bisa mempertunangkan jemaatnya dengan Kristus. Karena saya sering mendengar hamba Tuhan mengatakan, Fit, nggak ada orang yang bisa hidup kudus, hanya Yesus yang bisa hidup kudus. Ini bukan hamba Tuhan, saudara yang kekasih. Harusnya hamba Tuhan itu mengajarkan jemaatnya untuk hidup kudus. Ya kan? Tetapi banyak hamba Tuhan mengatakan gak ada yang bisa hidup kudus. Secara tidak sadar, dia menolak hidup kudus. Hamba Tuhan yang menolak hidup kudus, dia gak bisa mempertunangkan jemaatnya dengan Kristus. Jelas ya? Jadi hamba Tuhan itu ada yang bisa mempertunangkan dengan Kristus, dan ada yang nggak bisa mempertunangkan dengan Kristus. Kalau saudara dipimpin oleh hamba Tuhan yang menolak hidup kudus, maka saudara nggak bisa menjadi pengantin Kristus. Gagal maning. Hamba Tuhan yang nggak mau hidup kudus, dia nggak bisa mempertunangkan jemaatnya dengan Kristus. Jadi kasar ngomongnya, jemaatnya gagal maning. Ini sangat penting karena nggak semua hamba Tuhan itu bisa membimbing jemaatnya menikah dengan Kristus. Saudara yang kekasih, hidup kudus itu apa? Ya, hidup kudus itu menurut Alkitab, saudara yang kekasih, jangan menurut kita. Ya, hidup kudus harus standarnya standar Alkitab. Apa hidup kudus itu? Kalau saudara baca di dalam Roma 7:12 di situ dikatakan hukum Taurat itu adalah kudus. Kita baca saja ya, biar jelas ya. Hidup kudus itu apa sih? Menurut Alkitab, bukan menurut saya. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi hidup kudus itu ternyata hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus. Jadi hukum Taurat itu seperti pakaian lenan halus. Nah, kalau kita ingin menikah dengan Kristus, saudara harus memakai pakaian lenan halus yang putih-putih. Berbicara tentang hidup kudus, hidup benar. Berarti hukum Taurat itu pakaian putih yang bersih seperti lenan halus. Tapi sayang saudara yang kekasih, banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang tidak mau memakai pakaian halus itu. Tidak mau memakai pakaian yang kudus itu. Maka pada waktu dia meninggal,
dia gagal menjadi pengantin Kristus. Karena persyaratan untuk menjadi pengantin Kristus kan harus pakai pakaian lenan halus, berbicara tentang hidup kudus dan hidup benar. Hidup kudus dan hidup benar itu apa? Menurut Alkitab, hidup kudus dan hidup benar itu menjalankan hukum Taurat. Roma 7 ayat 12. Saya baca lagi ya, biar nggak salah saudara yang kekasih. Karena ini menyangkut perkawinan anak domba, jadi informasinya nggak boleh salah. Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus, benar, dan baik. Kita baca di dalam Wahyu. Wahyu 19 ayat yang ke-8, biar jelas saja. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi lenan halus itu adalah orang yang hidupnya kudus dan benar. Nah, orang yang hidupnya kudus dan benar itu seperti dia memakai pakaian pengantin Kristus. Jadi hukum Taurat itu adalah pakaian kita untuk bisa menikah dengan Kristus. Cuman sayang saudara yang kekasih, rahasia ini banyak orang Kristen yang nggak tahu. Bahkan hamba Tuhan pun nggak ngerti. Ternyata hukum Taurat itu seperti pakaian pengantin Kristus. Seperti pakaian pengantin yang menikah dengan Kristus. Jadi saudara yang kekasih, hamba Tuhan yang mempertunangkan dengan Kristus, dia mengajarkan jemaatnya untuk menjalankan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu seperti pakaian lenan halus yang putih. Ini sangat penting karena banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau dia gak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia tidak mau memakai pakaian lenan halus. Dia tidak mau memakai pakaian pengantin. Saudara yang kekasih, ini sangat penting. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan seperti ini. Saudara dipersiapkan untuk menikah dengan Kristus. Nah, persyaratan untuk menikah dengan Kristus harus berpakaian lenan halus. Pakaian lenan halus itu berbicara tentang hidup benar dan hidup kudus. Nah, orang yang hidup benar dan hidup kudus itu adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Makanya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Kenapa Tuhan suruh kita hidup kudus? Karena kita dipertunangkan dengan Kristus. Jadi orang Kristen itu mau nggak mau harus hidup kudus. Hidup kudus itu adalah menjalankan hukum Taurat. Jadi kalau saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat, berarti saudara tidak memakai pakaian lenan halus. Ini sangat penting. Saya sebagai hamba Tuhan mempersiapkan orang Kristen untuk menikah dengan Kristus. Bagaimana caranya supaya kita bisa menikah dengan Kristus? Kita harus berpakaian lenan halus yang berkilau-kilau. Supaya apa? Supaya kita diterima di surga menjadi pengantin Kristus. Itu maksudnya. Jadi hamba Tuhan itu harus mengajarkan jemaatnya untuk hidup kudus. Supaya apa? Supaya jemaatnya bisa masuk surga dan menikah dengan Kristus. Saudara yang kekasih, sayangnya sekarang ini banyak hamba Tuhan yang gak mau hidup kudus. Saya sering berbicara, sharing sama hamba Tuhan. Mereka mengatakan gak ada yang bisa hidup kudus, berarti dia menolak hidup kudus. Kalau dia menolak hidup kudus, berarti dia menolak hukum Taurat. Kalau dia menolak hukum Taurat, berarti dia menolak baju pakaian pengantin. Kalau dia menolak baju pakaian pengantin, berarti dia gagal untuk bisa menikah dengan Kristus. Kalau saudara gagal menikah dengan Kristus, saudara nggak bisa masuk ke perjamuan pernikahan anak domba di sorga. Kalau saudara nggak bisa masuk pernikahan anak domba di sorga, berarti saudara masuk ke dalam api neraka. Kalau kita mati hanya 2 tempat. Masuk
pernikahan anak domba di sorga atau masuk ke dalam neraka bersama iblis. Selesai. Nah, persyaratan untuk masuk dalam pernikahan anak domba harus berpakaian lenan halus. Berbicara tentang hidup kudus. Nah, hidup kudus itu apa? Menurut Alkitab, hidup kudus itu adalah hukum Taurat. Kenapa saya berbicara tentang hukum Taurat terus? Karena hukum Taurat itu adalah pakaian putih yang bersih. Makanya hukum Taurat itu dikatakan rohani. Hukum Taurat itu rohani, saudara yang kekasih, karena sumbernya dari Tuhan. Iya kan? Hukum Taurat itu datangnya dari Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, Tuhan mempersiapkan kita supaya kita bisa menikah dengan Kristus. Semana baiknya Tuhan itu. Kita yang gak benar, kita yang sudah hancur-hancuran hidup, dikasih kesempatan untuk menikah dengan Kristus. Semana baiknya itu Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita bertingkah. Ya, bertingkah ya. Sudah gak benar, dikasih kesempatan untuk menikah dengan Kristus, menolak. Apa yang terjadi? Mereka nggak bisa masuk di dalam perjamuan anak domba. Ini penting, saudara yang kekasih. Banyak orang Kristen nggak mau memakai pakaian putih lenan halus. Ya, banyak orang Kristen nggak mau menjalankan hukum Taurat. Karena diajarin sama pendeta yang nggak mau mengajarkan hukum Taurat. Orang yang menolak hidup kudus di dunia, dia pun akan ditolak Tuhan di sorga. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan 8. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Jadi kalau saudara menolak hukum Taurat, berarti saudara menolak Tuhan. Karena hukum Taurat itu adalah benar, baik, kudus, dan rohani. Jadi kalau Tuhan sudah kasih kita kehidupan yang benar, saudara tolak, pada waktu saudara meninggal, saudara pun akan ditolak Tuhan. Jadi hukum Taurat itu datangnya dari Tuhan. Kenapa Tuhan kasih kita hukum Taurat? Supaya kita hidup kudus. Tapi sayang, saudara yang kekasih, banyak hamba Tuhan yang menolak hukum Taurat. Banyak gereja yang menolak hukum Taurat. Kalau dia menolak hukum Taurat, berarti dia secara tidak sadar dia menolak Tuhan. Ya, saya ingin katakan apa adanya. Kalau Tuhan kasih kita hukum Taurat, kita tolak hukum Taurat itu, secara tidak sadar dia sudah menolak Tuhan. Saya dikasih sama Tuhan hukum Taurat, puji Tuhan. Tuhan gak akan salah. Tuhan gak akan memberikan kita yang aneh-aneh. Tuhan berikan kita hukum Taurat supaya kita hidup kudus. Roma 7 ayat 12, hukum Taurat itu benar, kudus, baik, dan rohani. Betapa baiknya Tuhan itu kasih kita hukum Taurat. Cuman kadang-kadang manusia itu bertingkah. Sudah dikasih hukum Taurat, ditolak. Kira-kira ya kalau orang menolak hukum Taurat, menolak hidup kudus, kalau dia mati, dia diterima nggak Tuhan di sorga? Nggak diterima. Makanya saya pelajari Alkitab ini. Saya belajar Alkitab ini sudah 34 tahun. 34 tahun saya belajar Alkitab ini. Orang yang menolak hidup kudus, kalau dia mati, ditolak Tuhan di sorga. Matius 7 ayat 22, 23. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Keren kan? Mengusir setan keren gak? Keren. Mengadakan mujizat keren gak? Keren. Tapi Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kenapa orang seperti ini ditolak Tuhan? Karena dia melakukan kejahatan. Yang namanya melakukan kejahatan itu apa, saudara yang kekasih? Melanggar hukum. Kalau dia melanggar hukum Tuhan,
dia mati, nggak bisa masuk surga. Ini firman Tuhan loh yang katakan loh, bukan saya. Saya hanya menyampaikan suara Tuhan bahwa orang Kristen yang nggak mau hidup kudus, yang menolak hidup kudus, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Berarti dia nggak mau diberikan pakaian putih, pakaian pengantin. Pakaian pengantin menjadi untuk menikah dengan Kristus itu harus berpakaian pakaian pengantin. Pakaian pengantin itu berbicara tentang hidup kudus. Kalau kita diberikan hidup kudus, kita nolak, berarti kita nggak bisa jadi pengantin Kristus. Kalau saudara nggak menjadi pengantin Kristus, berarti saudara tidak bisa masuk, tidak bisa satu ruangan dengan Tuhan. Saudara di luar. Makanya kan ada perjamuan pernikahan anak domba, ada perjamuan tuh ada yang nggak berpakaian pesta kan, diusir kan. Jadi Tuhan itu baik, saudara yang kekasih. Tuhan kasih kita hukum Taurat supaya kita hidup kudus. Tapi kalau saudara menolak hidup kudus, saudara bukan menolak Tuhan, bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Ini yang banyak orang Kristen nggak tahu. Taunya percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Hanya 3 ini yang dia tahu. Dia nggak tahu pernikahan anak domba. Dia nggak tahu pakaian putih lenan halus itu apa. Saudara, penting saudara mengerti Alkitab ini secara mendetil. Jangan kulitnya saja saudara tahu, percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Padahal Alkitab ini sangat banyak rahasianya. Kalau saudara nggak mau hidup kudus, saudara nggak bisa menikah dengan Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab menceritakan masalah ini. Jadi orang Kristen yang bodoh itu adalah orang Kristen yang nggak mau hidup kudus. Orang Kristen yang bodoh itu adalah orang Kristen yang menolak hidup kudus. Kalau dia menolak hidup kudus, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Kalau saudara menolak Tuhan di dunia, saudara mati, saudara pun akan ditolak Tuhan, tinggal di surga. Itu yang dinamanya orang Kristen yang bodoh. Harusnya dia masuk bersama Tuhan di surga. Karena dia menolak hidup kudus, maka dia gagal masuk surga. Itu namanya bodoh. Yang jadi pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen menolak hidup kudus? Karena diajarin sama pendeta yang gak benar. Pendeta yang benar mengajarkan jemaatnya hidup kudus. Pendeta yang gak benar mengajarkan jemaatnya menolak hidup kudus. Saya sering mendengar hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta mengatakan, Fit, gak ada orang yang bisa hidup kudus. Itu urusan dia sama Tuhan nanti. Orang Tuhan mengatakan suruh hidup kudus, dia katakan nggak ada yang hidup, orang yang bisa hidup kudus. Berarti dia menolak hidup kudus toh. Kalau dia mengajarkan jemaatnya menolak hidup kudus, maka jemaatnya itu bodoh. Karena dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan yang menolak hidup kudus. Saudara yang kekasih, saya hamba Tuhan harus menyuarakan suara Tuhan. Kalau saudara ingin menikah dengan Kristus, saudara harus berpakaian lenan halus, berbicara tentang hidup kudus. Gimana caranya kita bisa hidup kudus kalau nggak mau menjalankan hukum Taurat? Susah ya jadi orang Kristen ya, susah. Susah. Saya menjadi hamba Tuhan ini susah sekali khotbah di dalam gereja. Karena sekarang ini gereja sudah banyak yang menolak hidup kudus. Mereka nggak mau menjalankan hukum Taurat. Mereka menolak hukum Taurat, berarti menolak hidup kudus. Sehingga saya susah sekali berkhotbah di dalam gereja. Karena gereja sudah dikuasai oleh hamba-hamba Tuhan yang menolak hidup kudus. Saya mau menjalankan hidup kudus, tapi dihalang-halangi oleh pendeta yang nggak mau menjalankan hidup kudus. Susah ya jadi hamba Tuhan yang benar ya. Susah. Hamba Tuhan yang benar hidup kudus. Hamba Tuhan yang nggak benar menolak hidup kudus. Kenapa kita harus hidup kudus? Supaya kita bisa berpakaian lenan halus. Saudara yang kekasih, ini sangat penting karena menyangkut sorga dan neraka.
Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Saudara yang kekasih, saudara masih melakukan dosa enggak? Kalau saudara masih melakukan dosa, saudara meninggal, maka saudara enggak bisa tinggal di surga. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan. Kalau saudara kembali lagi berbuat dosa, maka saudara masuk ke dalam kegelapan. Kan gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Nah, setelah kita keluar dari dosa, kita dipersiapkan untuk menikah dengan Kristus. Tetapi kalau kita nggak mau dipersiapkan untuk menikah dengan Kristus, kita kembali lagi berbuat dosa, maka kita akan nggak masuk surga lah kasar ngomongnya. Kalau kita sudah keluar dari dosa, kita jangan masuk lagi ke dalam dosa itu. Kenapa? Kalau saudara kembali lagi berbuat dosa lagi, itu seperti anjing makan muntahnya. 2 Petrus 2 ayat 22. Anjing makan muntahnya. Dosanya yang tadinya sudah dikeluarkan, dimakan lagi. Yang tadinya berdosa, dihapus dosanya, dia ulangi lagi berbuat dosa. Saudara yang kekasih, kalau saudara ingin menjadi orang Kristen, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau menjadi hamba Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Kalau Tuhan mengatakan hidup kudus, pegang hidup kudus. Jangan tanggung-tanggung jadi hamba Tuhan, tapi masih melakukan dosa. Itu namanya hamba Tuhan yang tanggung-tanggung. Menjadi orang Kristen, tapi masih melakukan dosa. Itu orang Kristen yang tanggung-tanggung. Casingnya Kristen, perbuatannya melanggar hukum Tuhan, ya kan? Kalau menjadi hamba Tuhan jangan tanggung-tanggung. Kalau Tuhan mengatakan hidup kudus, pegang hidup kudus itu. Jangan ditolak. Ya saya ulangi lagi, jangan casingnya hamba Tuhan nih, sering khotbah di mimbar. Tetapi perbuatannya bukan hamba Tuhan. Yang namanya hamba Tuhan mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Tapi nyatanya banyak hamba Tuhan yang melakukan dosa. Ya, saya nggak ngejelekin hamba Tuhan. Saya hanya ingin ingatkan, jangan sampai setelah kita meninggal, kita pun ditolak Tuhan di sorga. Kesempatan hanya sekali. Ya, nggak enak dengarnya, tapi ini harus benar. Kita harus benar di mata Tuhan. Kita mati, kita masuk surga. Kalau saudara nggak benar di mata Tuhan, saudara mati, kira-kira masuk surga nggak? Nggak masuk. Kita baca ayat yang terakhir ya. Roma 2 ayat yang ke-13. Roma 2 ayat yang ke-13. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Jadi kalau saudara ingin benar di mata Tuhan, jalankan hukum Taurat. Kenapa saya ngomongin tentang hukum Taurat terus? Karena hukum Taurat itu adalah pakaian putih yang bersih. Seperti hukum Taurat itu pakaian untuk orang-orang kudus. Ya, kalau saudara ingin hidup kudus, jalankan hukum Taurat. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Jadikan kami menjadi pengantin Kristus Tuhan yang benar, agar kelak kami akan masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba. Tuhan Yesus, berkati orang yang mendengar YouTube saya, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.